Perkenalkan, nama saya Leni Ristaun, NPM 31210063. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme. Teori humanisme menekankan nilai dan potensi manusia sebagai pusat perhatian. Berasal dari Renaissance, humanisme mengutamakan pengembangan individu, kebebasan berpikir, dan penekanan dan pengalaman manusia. Ada beberapa prinsip dan penerapannya. Yang pertama, belajar berdasarkan pengalaman. Pembelajaran harus relevan dengan pengalaman hidup siswa. Guru diharapkan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, pemberdayaan siswa. Siswa didorong untuk menjadi aktif dalam proses belajar. Mereka diberikan kebebasan untuk memiliki topik dan cara belajar sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang ketiga, pendidikan holistik. Pendidikan holistik berfokus tidak hanya pada aspek akademis, tetapi juga pengembangan emosional, sosial, dan moral siswa. Ini bisa mencakup kegiatan seperti kerjasama, diskusi, dan proyek kolaboratif. Yang ketiga, hubungan positif. Hubungan positif, pentingnya hubungan positif antara guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan siswa, bukan sekedar penyampaian informasi. Yang berikut, pengembangan potensi. Pengembangan potensi, penekanan pada pengembang potensi unik setiap individu dengan menghargai keberagaman dan cara belajar dan kecepatan belajar siswa. Refleksi diri, mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri atas proses belajar mereka, membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan siswa. Ada beberapa contoh penerapan teori humanisme. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti penelitian tentang isu lingkungan di komunitas. Yang kedua, diskusi kelas. Diskusi kelas menggunakan metode diskusi untuk membahas tema-tema yang bermakna seperti keadilan sosial atau etika, sehingga siswa dapat berbagi pandangan dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, pendidikan emosional. Pendidikan emosional mengintegrasikan program pembelajaran sosial dan emosional yang membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka serta membangun keterampilan sosial. Yang keempat, pengajaran individual. Pengajaran individual mengadaptasi metode pembelajaran
sesuai dengan gaya belajar masing-masing siswa. Misalnya, memberikan pilihan antara presentasi, poster, atau tulisan untuk menyampaikan hasil belajar. Yang kelima, mentoring. Program mentor di mana siswa senior membimbing siswa senior, membantu mereka dalam belajar dan perkembangan pribadi. Yang keenam, refleksi diri. Siswa diminta untuk menulis jurnal refleksi tentang proses belajar mereka, membantu mereka menyadari kemajuan dan area yang perlu diperbaiki. Di sini saya akan menyimpulkan tentang teori humanisme dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, teori humanisme adalah bahwa pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat proses pendidikan dengan menekankan pengalaman, pemberdayaan individu, dan hubungan positif antara guru dan siswa. Humanisme menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan holistik. Prinsip-prinsip seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan refleksi diri tidak hanya meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dengan demikian, humanisme berkontribusi pada pembentukan individu yang kritis, kreatif, dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih.